culture yang kedua dari Gratio. Ingat baik-baik, ini sangat penting karena 80% dari hidup kita mungkin di kapal ini. Bayangkan itu. So kita harus punya environment yang menyenangkan. Oke? Yang kedua adalah respect myself and respect others. Apa maksudnya itu? Respect myself bicara mengenai saya menghargai diri saya sendiri. Begitu rupa, begitu besar. Karena Tuhan menciptakan saya sangat spesial. Saya ketemu banyak orang. Dan saya ketemu beberapa orang, kalau nggak banyak orang, yang dalamnya rusak, cerminnya rusak. Jadi begitu dia ngaca ke dirinya sendiri, biasanya yang dilihat adalah, wah aku begini, nggak mungkin lah, aku begini. Betul? So makanya saya mau bilang mulainya dari respect myself. Kalau ada bilang, wah gua mah jelek, atau wah gua mah begini, gua mah begitu, gua mah nggak pinter. Hati-hati waktu Anda ngomong begitu, itu sebenarnya lagi masuk lagi ke sini. Ya, betul nggak? Jadi Anda nggak akan bisa sukses kalau, perhatikan baik-baik, saya mau yang penting, personal victory. Oke? Harus menang personal dulu. Kemenangan di dalam menang, baru Anda bisa menang di publik, di umum. Banyak orang yang pengennya, wah gue pengen sukses nih. Pengertian dia sukses adalah di umum gue pengen sukses. Tapi di dalamnya dia nggak punya kemenangan, nggak menang di personal victory. Susah dia untuk menang di publik. Karena publik itu melihat, merasa, meraba, merasakan, mencium apa yang ada di dalam. Kita itu makhluk ada dua sisi. Apa? Sadar. Kita hidup di dua alam, sadar dan bawah sadar, conscious dan subconscious. Oke, di bawah sadar. Mana yang lebih kuat dunianya? Bawah sadar. Waktu kita lagi duduk begini, Anda dengerin saya, sebenarnya Anda lagi mikir hal yang bisa jadi mikirin hal ini, bisa mikirin hal lain. Itu bawah sadar. Atau Anda lagi menancapkan, oh iya benar nih yang Coach Charles bilang, oh iya benar. Atau Anda lagi mikir, ini kapan lagi nih selesainya, gue udah pengen kemana-mana. Hidup bawah sadar. Oke, bawah sadar lebih kuat daripada sadar. Saya pengen orang-orang di Gratio itu adalah orang-orang yang bilang begini ke dalamnya, saya tuh manusia yang spesial karena Tuhan cipta yang saya begini. Mau saya tingginya 150 cm nggak nyampe, mau saya hidupnya kayak jambu, mau saya hidupnya mancung kayak belimbing, mau apapun deh terserah. Tapi intinya kita masing-masing diciptain Tuhan spesial. Kalau kita nggak personal victory, ya, kita nggak mungkin bisa public victory. Oke, saya ketemu orang yang gambar dirinya rusak banget. Kita rekrut nggak? Tadinya pengen rekrut supaya Pak bisa nolong hidupnya. Tapi dipikirin lagi, wah gila negatif banget. Setiap ditanya ngomongnya negatif, setiap ditanya ngomongnya negatif. Aku nggak pintar Bu, aku nggak pintar Coach, aku mah jelek, aku mah begini, aku mah begitu. Lama-lama saya pikirin kita mau nolong orang sih, tapi hati-hati kalau terlalu jelek, justru nanti atmosfernya justru negatif. Yuk masing-masing kita harus menang dulu dalam kita spesial. Oke, betul ya? Kita spesial. Nah ini saatnya salaman lagi kiri kanan. Bilang apa? You are special. Bukan pelan-pelan. Anda nggak dengerin Anda baik-baik. Salaman kita dulu. Lihat saya, lihat perhatikan baik-baik. You are special, baby. Come on. Yang berikutnya, respect others. Kenapa ini kedua setelah ini? Karena kalau kita nggak bisa menghargai diri sendiri, kita menghargai orang lain saja, minder jadinya. Betul kan? Kita harus menghargai diri sendiri dan kita menghargai orang lain. Saya juga menghargai orang lain begitu rupa, begitu besar. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan menciptakan mereka juga spesial. Saya memperlakukan setiap orang dengan total respect. Respect itu apa? Sangat menghormati, sangat respect sama orang. Oke? Saya lakukan ke orang lain apa yang saya ingin orang lain lakukan kepada saya. Ini namanya golden rules. Perhatikan baik-baik, ini penting. Saya akan lakukan kepada orang lain apa yang saya ingin orang lain lakukan kepada saya. Itu golden rules, peraturan gold. Apa di atas gold? Kalau kartu kredit apa yang di atas gold? Platinum. Sekarang ada platinum rules. Dengarkan baik-baik. Coach Charles Pauli bilang platinum rules. Saya akan lakukan kepada orang lain apa yang orang lain tersebut ingin diperlakukan. Itu platinum rules. Karena kadang-kadang apa yang kita lakukan kepada orang lain seperti kita pengen diperlakukan, orang lain nggak ingin diperlakukan seperti yang kita diperlakukan. Tiap
orang beda. Makanya nanti ada training tentang sales, gimana caranya influence orang. It's not golden rules, platinum rules. Caranya gimana? Nanti ada 5 step ya. Undang Coach Johannes mungkin house training ke bisnis corporate. Anda bisa hubungin tim saya di belakang. Satu hari. Ya. Oke, tapi untuk gratisin gimana? Gratis. Oke, mumpung saya belum berubah pikiran, cepetan salaman. Gratis. Good. Saya yakin bahwa mempunyai sikap yang positif di segala sesuatu yang saya lakukan. Saya harus yakin itu, saya yakin saya akan positif. Kenapa? Karena saya tahu bersikap positif akan berdampak luar biasa kepada tujuan hidup saya dan juga kepada kehidupan orang lain. Being positif itu berdampak. Positif itu contagious, menular. Oke? Buat Anda yang selama ini negatif, suka complaining segala macam, ya mulai periksa diri. Oh iya, oke, saya harus positif di kapal ini. Kenapa? Dampaknya bukan cuma buat kreatif, tapi ke kehidupan Anda juga. Saya sangat sadar bahwa saya respect, menghormati, dan saya sadar bahwa respect, menghormati orang lain atau menghormati diri sendiri dan percaya sama positivity itu menular. Oke? Ada orang yang levelnya cukup tinggi di Gratio, tetapi ternyata ada satu yang kurang sama orang ini. Orang ini basically respect sama orang yang di atasnya, tapi sama orang yang di bawahnya tidak respect. Dan apa yang terjadi, orang tersebut basically sedang dikasih kesempatan sekali, kasih kesempatan 2 kali, kasih kesempatan 3 kali, ya nggak bisa. Oke, gimana? Kalau di tengah lautan gimana? Cobain ke laut ya, betul? Kalau bisa kita berhenti dulu di pulau untuk dia turun dulu di situ. Kalau bisa. Make sense? Jadi kita harus respect siapapun itu, mulai dari bawah sampai ke atas, respect. Penting banget. Oke? Apa yang terjadi basically kalau orang yang respect cuma orang yang di atas, basically ya dia akan sopan banget luar biasa, ngomong positif sama orang yang di atas, tapi begitu sama orang yang dia merasa di bawahnya, dimaki-maki, negatif ngomongnya, tidak dianggap dan sebagainya, sangat tidak gratius. Oke? Lanjut. Yang ketiga, accountable and abundance. Apa accountable? Dapat diandalkan. Abundance apa? Berkelimpahan. Apa hubungan keduanya? Dapat diandalkan dan berkelimpahan. Hubungannya apa? Wah, yang baru dari selection ABC. Lalu ditanya, kasih jawaban. Hubungan antara keduanya adalah sama dengan. Kalau Anda hidupnya bisa dipercaya orang, diandalkan orang, maka sama dengan hidup Anda akan berkelimpahan. Itu yang saya alami. Oke? Kalau kita belajar bekerja bukan hanya untuk atasan Anda, bekerja untuk Tuhan, dikasih berkat hidup berkelimpahan. Dan orang tersebut pasti akan percaya Anda, dikasih kepercayaan lebih lagi, kepercayaan lebih lagi. Kepercayaan mahal nggak? Trust mahal nggak di dunia ini? Very expensive. Oke? Lanjut. Accountable. Saya selalu menjaga integritas saya. Apa integritas? Ada hubungan sama ini. Walk the talk. Lakukan apa yang diomongin. Oke? Kalau saya ngajarin para pemilik bisnis yang bayar dan invest di Gratio tentang begini bangun bisnis, tapi saya tidak melakukannya, itu namanya apa? Itu namanya cuma talking the talking. Mudah nggak untuk ngomong? Mudah, siapa aja bisa ngomong. Tapi yang susah apa? Melakukan apa yang kita ngomong. Saya pun nggak sempurna, tapi kita belajar untuk terus menuju ke situ, Oke, walking the talking. Hati-hati waktu Anda nggak integritas sama diri sendiri. Anda janji akan melakukan ini, tetapi ternyata Anda tidak melakukan ini. Musuh paling besar kesuksesan namanya procrastination. Apa itu procrastination? Menunda. Antar deh, tanggung deh, besok aja deh. Gitu. Ya kan? Skripsi ya, nanti aja deh. Atau kerjaan ini nanti deh, jam minggu ini. Wah, harus beresin yang di lantai atas ya, nanti aja deh. Kan udah sore. Misalnya gitu. Kenapa dia merasa? Ini cuma contoh, ya. Cuma contoh, ya. Oke. Contoh ya, walking the talking. Ya. Saya percaya pekerjaan saya bukan sekedar pekerjaan. Posisi apapun Anda di Gratio, percaya saya
Saya percaya everything happen for a reason. Dan saya percaya bahwa kita ketemu dan bisa di kapal saat ini, dan Anda ada di posisi itu, pasti ada rencana Tuhan. Oke? Jadi Anda juga mesti lihat bukan pekerjaan. Mungkin itu panggilan dalam hidup Anda. Mungkin itu Tuhan punya tujuan dalam di sini, kenapa? Oke? Dan saya percaya kerja keras. Saya percaya di kerja keras dan melakukan extra miles. Ingat, di extraordinary people, extraordinary people do the different apa sama ordinary people, extra. Just little extra. I believe do extra miles in everything I do. Oke? Waktu orang larinya 100 meter, kalau Anda pengen sukses, Anda nggak bisa lari 100 meter. Kenapa? Semua orang larinya 100 meter. Anda harus lari 200 meter, baru Anda bisa sukses. Betul? Kalau orang telepon sehari 40, Anda nggak bisa sukses kalau 40, Anda 400. Kalau perlu teleponnya nggak nempel di situ, baru Anda bisa sukses. Waktu saya bilang extra miles, bukan berarti 40 jadi 400. Mungkin kalau Anda tahu 40, gua 50-an. Mungkin begitu, ekstra 10. Waktu orang naginya udah mendekati jatuh tempo, Anda setahun sebelumnya udah telepon lagi. Ekstra. Oke? Extra miles. Kalau kita nggak kerja keras, kita nggak bisa sukses. Perhatikan baik-baik, jangan salah tangkap. Kita tidak bisa sukses kalau tidak kerja keras. Karena saya ketemu banyak orang yang sukses. Waktu saya tanya, apa rahasianya Pak? Jawabannya, kerja keras, Coach Yohanes. Ingat baik-baik. Tapi nanti di Success Principle Anda akan belajar, ternyata bukan kerja keras kita yang bikin kita bisa sukses. Ada lagi yang lain. Nanti saya kasih tahu ya. Oke? Dan ini penting. Saya selalu belajar untuk melakukan hal-hal kecil dengan sepenuh apa? Sepenuh hati. Karena Pak, karena saya tahu Tuhan selalu ingin memberikan hal yang lebih besar lagi dalam hidup saya. Kalau hal yang kecil tidak kita lakukan dengan benar, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan hal yang lebih besar? Masuk akal? Masuk akal ya? Dan saya selalu melihat problem sebagai tantangan, masalah sebagai tantangan, dan saya melihat tantangan itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Dan untuk bertumbuh saya selalu belajar setiap hari dari siapapun, dari apapun. Intinya kita bisa belajar dari apapun dan siapapun. Ya. Dan belajar terus-menerus adalah kebiasaan setiap hari saya. Saya belajar bahwa sukses itu adanya di details. Perhatikan baik-baik, siapa merasa orangnya detail? Okay. Siapa yang merasa orang yang agak kurang detail sih sebenarnya? Oke, right. Buat Anda yang mengangkat tangan kurang detail, dari sekarang belajar detail. Kenapa? Karena success is in the detail. Saya mau tanya sama Anda, menurut Anda bisa punya hotel seperti Marriott? Pernah dengar Marriott Hotel? Pernah. Marriott Hotel cukup keren gak itu? Keren ya. Marriott Hotel bisa ada di mana-mana seluruh dunia. Kok bisa? Orang begitu masuk terus kemudian disapanya sama, senyumnya sama, greetingnya sama. Lalu kemudian ada yang tanya toilet, bukan cuma dianterin, bukan cuma ditunjukin, tapi dianterin ke sana. Bahkan kadang-kadang dibukain gitu, ya kan, di toilet. Ya, kalau lagi beruntung mungkin sampai disiramin gitu kan. Ya, kenapa bisa begitu semua? Dan akhirnya Marriott bisa ada di mana-mana. Kenapa? Karena pendirinya bilang begini. Dia bilangnya the devils is in the success. The devils is in the details. Setan itu adanya di details. Artinya kesalahan-kesalahan itu adanya di detail. Begitu kita salah detailnya, berantakan semua. Coach Yohanes mau ngambil dari sisi positifnya. It's not the devil, success is in the details. Yang punya AirAsia namanya Tony Fernandez, betul? Malaysia. Menurut Anda AirAsia sukses nggak? Sukses nggak? Sukses nggak? Sukses. Menurut Anda itu kalau nggak detail, gimana caranya low cost airlines tetapi bisa menguntungkan dan terus tambah pesawat dan terus tambah pesawat? It's very detail. Anda tahu AirAsia begitu mendarat, penumpangnya cepat-cepat turun. Sebelum penumpang turun, penumpang yang udah berikutnya udah nunggu di landasan itu, ya. Begitu ini turun, ini naik. Dia nggak bersihin, nggak pakai orang airport bersihin, stewardess-nya yang bersihin. Bayangin. Kadang-kadang nanti next levelnya dia bikin sebelum mendarat, penumpang udah turun. Penumpang baru dilempar naik ke atas. Itu kan belum mendarat. Ya, oke. Kalau nggak detail, ngatur semua jadwal penerbangan, hal seperintil-perintil kecil, gimana bisa sukses kayak begitu?
Success isn't easy. Being accountable, waktu Anda bilang A, orang ngelihat atau tidak ngelihat, lakukan A. Yang lihat siapa? Tuhan yang lihat. Jangan A, siapa? Saya janji A. Oke, orangnya nggak ada. Nih, emang lakuin A terus capek kali. Nge-flow aja, cek. Today is today, tomorrow is tomorrow. Kan bisa besok. Oke, accountable itu kalau waktu bilang A, hari ini A, lakukan A. Oke? Good. Abundance. Saya percaya Tuhan akan memberikan saya hidup berkelimpahan. Tuhan akan memberikan saya begitu banyak, lebih lagi dari yang saya mau. Jadi saya bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk orang lain di sekitar saya. Oh, ini penting banget, saya pengen jelasin. Saya pengen jelasin begini. Very important, oke? Siapa yang merasa bahwa ini penting? Siapa yang pengen dengerin banget ini untuk kesuksesan diri sendiri? Say yeah? Yeah. Good. Ini cup aqua, mineral water, isinya 200 ml. Terakhir saya cek dulu 200 ml, udah berubah belum kata? 200 ml. Oke, untuk bisa hidup normal butuh air di cup ini ceritanya 80%. Enak tuh. Ya kan? Kalau 60 ya agak bengkak-bengkak sedikit. Oke. Orang miskin itu kira-kira airnya setiap hari, setiap saat cuma sekitar 30%. Itu orang miskin, bayangin untuk bisa hidup 60 dia cuma dapat 30. Kasihan ya? Kasihan. Dan ini kenyataan hidup banyak orang. Dan saya lagi tidak ngomong tentang air. Ingat waktu Coach Charles ngomong jangan melihat konten, melihatnya konteks. Oke? Hidup 60% untuk bisa hidup. Orang miskin 30, 40. Ya, orang yang agak di atasnya miskin mungkin, tapi masih mogak-mogak, mungkin bisa 50. Kalau lagi lebaran dapat segala macam, lagi bisnis bagus atau dapat gajian bagus, naik dia 60, 70, tapi itu turun lagi 50, 40. Betul? Yang namanya itu miskin, yang namanya melarat ya itu 10-20% kan, kasihan ya. Melarat segini, miskin segini, cukup seberapa kalau cukup? 60, 62, 63, mungkin cukup deh gitu. Artinya ya cukup, pengen lebih nggak bisa, ya lebihnya cuma 2 gitu loh. Betul? Itu cukup. Kalau berkecukupan berapa? 80 mungkin oke, berkecukupan itu kan cukup, ini berkecukupan. Cukup deh, ini anak sekolah bisa, ini bisa berkecukupan 80 gitu kan. Tapi tahu nggak yang namanya berkelimpahan kayak gitu? Ada yang tahu nggak berkelimpahan? Ya, berkelimpahan sama Tuhan diisi terus dari 20 naik 30, 40, 50 terus 80, 90, 100. Mentok di sini, berhenti nggak? Ditutup nggak kerannya dari atas? Nggak, dibiarin terus dikasih. Kita bingung, Tuhan ini udah lebih dari yang saya butuhin. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana mau bikin ini luber ke bawah. Ternyata waktu Anda lihat ke bawah, di situ banyak tempat-tempat yang lebih kecil dari cup 200 ml ini yang lagi nungguin tambahan Anda. Bayangin orang kalau punya cup 200 ml aja, waduh gila lebih nih, lalu dia mulai tangannya ke sini, oh nggak boleh ini ke sebelah, oh jangan gue aja gila yang bener lu gitu kan, bocor juga kan, bocor juga akhirnya gitu kan. Kadang-kadang mungkin Tuhan gemes juga dibocorin, dibawa gitu kan, ini udah kerja keras tapi kok bocor terus gitu, pernah merasa gitu? Ya, udah kita kerja keras tapi ternyata karena kita nggak memberi. Dan dalam hidup saya yang terjadi, ini gelas dari 20% naik 40, 60, 80, 100, Tuhan kasih lebih, banjir kan, tumpah kan, betul. Bahasa Jermannya apa tuh? Luber, betul ya. Kesini-sini, dan Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan angkat cup 200 ml saya, diganti sama cup yang sama botol yang 600 ml atau 330 ml dulu, diisi yang 200 ke situ, kurang kan? Kurang kan? Kerannya terus sekali. Naik 330 ml turun, ternyata turunnya ke cup 200. 330 ml penuh luber, pop diangkat lagi ganti 600 ml. 600 ml diisi lagi motor, kan turun kan airnya dong. Diisi lagi, tumpah lagi, turunnya ke 330. Diganti lagi bantuan yang 1,5 liter. Turun lagi dong, diisi lagi, penuh sampai luber, turunnya ke 600. Terus diganti sama apa? Galon 19 liter. Galon itu 19 liter. Turun dong, diisi lagi motor, terus kalau perlu sampai jadi lautan. Itu namanya hidup berkelimpahan.
Siapa yang pengen ngalamin apa yang saya alami dalam hidup berkelimpahan? Saya alami hidup kelimpahan jauh lebih dari yang pernah saya bayangkan. Ya naik turun ada. Tadi yang saya bilang selalu naik nggak pernah turun. Maksudnya begini, ada turunnya nggak ada sih, tapi buat naik kelas turun lagi naik. Oke? Coba kasih senyum yang berkelimpahan kiri kanan gimana? Orang hidup berkelimpahan gimana senyumnya? Coba lihat kiri kanan dong. Nah, dari senyumnya kelihatan yang mana yang bisa hidup berkelimpahan apa enggak ya? Yang berkelimpahan nggak cuma senyum biasa, nggak cuma gigi kelihatan, sampai gusi kasih lihat. Itu berkelimpahan. Oke? Lanjut. Saya pengen ada diskusi di meja. Oke? Diskusi di meja. Apa satu hal yang menarik dari dua culture tadi, nomor 2 dan nomor 3, dan kenapa? Oke? Anda diskusi culture berikutnya. Culture berikutnya dari Gratio adalah yang keempat, teamwork and trust. Apa yang saya maksud dengan teamwork and trust? Saya percaya bahwa kita adalah sebuah tim dan sebuah family. Makanya kenapa kita menyebut diri kita adalah family team. Oke? Beberapa perusahaan menyebut dirinya adalah karyawan. Berarti one yang dikaryakan. Oke? Betul ya? Karyawan. Ya. Beberapa company lebih keren lagi. Oh enggak, ini tim. Together everyone achieve apa? More. Together achieve more. Kalau di Gratio, timnya apa? Together everyone achieve miracle. Bersama-sama kita akan achieve keajaiban mujizat bisa. Oke? Tapi kita mau lebih dari tim. Kita mau menyebutnya family team. Jangan salah tangkap, banyak orang yang nangkap, oh berarti di Gratio itu kekeluargaan ya, gitu. Bukan itu maksud saya. Iya sih kekeluargaan, tapi keluar family gitu loh. Enggak sih, kalau family kesannya nggak profesional. Saya pengennya kita sangat profesional, tetapi kedekatan kita, hubungan kita lebih dari sekedar tim yang bekerja. Kita punya hubungan family team. Kalau gitu kenapa kita sebut we are family coach? Nggak benar juga sih. Kenapa? Karena kalau salah seorang Anda ada yang sakit, masuk rumah sakit, belum tentu juga kita tutup Gratio semuanya jenguk dan temenin Anda tidur di situ rumah sakit, betul kan? Biasanya melakukan itu siapa? Family kita. Betul? Jadi levelnya adalah bukan sekedar tim, family ada di rumah, tapi kita mau di atasnya tim, family team. Itu yang saya pengen ada di Gratio ini kapal. Jadi kita saling apa? Kita baca aja ya. Saya selalu menciptakan lingkungan atau atmosfer yang friendly. Friendly itu apa? Bahasa Indonesia. Bersahabat, warm, hangat, positif dan exciting. Jadi setiap hari harus exciting. Bangun tidur, yes. Ke Gratio lagi nih. Waduh asik banget tuh kalau dengar. Saya beberapa kali dengar hagingnya ada yang bilang, aku senang banget kumpul lagi sama Gratio setelah weekend. Wah, jangan dengan kayak gini. Biasanya ya kantor lagi gitu kan. Tapi asik banget dengar itu gitu. Ayo kita mesti bikin yang exciting jangan Gratio lagi. Gitu kan. Oke, ya. Mesti itu lagi. Lagi, beres-beres gitu ya. Oke. Nah, ya, intinya kita harus exciting. Saya menghargai perbedaan di ide. Makanya saya selalu bilang saya senang orang-orang yang selalu proaktif kasih ide, kasih pertanyaan, tanya apapun, kasih masukan apapun. Saya senang orang-orang kayak gitu. Walaupun mungkin pertama kali dengar dalam hati saya, ya ampun idenya jelek banget. Tapi saya nggak akan bilang ide lu jelek, enggak. Saya bilang, wow, thank you so much. Biasanya kasih ide, oke? Biasanya kasih masukan. Punya pemikiran sendiri dan pandangan sendiri. Kita harus menghargai. Setiap orang punya pandangan sendiri dan berbeda. Biarin nggak apa-apa. Bineka Tunggal Ika, gitu. Makanya jangan dihapus, ya. Bineka Tunggal Ika. Itu benar-benar setiap kita harus beraneka ragam tapi satu. Oke? Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana lagi? Tadi itu Ambon. Kamu dari mana? Padang, lihat tuh, ya kan? Ada yang dari mana lagi? Hongkong. Dari Hongkong tuh, ada dari Hongkong, ya. Betul nggak? Ya, macam-macam nih, macam-macam. Di sini. Kenapa? Sebelum kita bergabung di Gratio, kita tuh dibentuk sama lingkungan kita sendiri. Masing-masing beda. Waktu orang beda, apakah hargain aja? Tapi habis itu selalu balik. Kita harus samanya di mana? Di culture. Ini pedomannya kita. Kita harus satunya di mana? Culture-nya harus satu. Kalau culture-nya bilang bahwa kita teamwork, kita harus teamwork. Nggak bisa individualis, gitu. Ya, oke. Saya ingin, nah ini bahasa Inggrisnya keren, di Indonesia ini kurang kasih. I want to watch out for each other. Care for each other,
and go above and beyond for each other because we believe in each other and we trust each other. Kalau ini beneran terjadi, asik banget gak sih? Seandainya begitu, ya. Ada orang yang kehilangan handphone, kita bersimpati, cukup itu aja. Kalau mau go and beyond, urunan, ya gak sih? Urunan, habis itu arisan suruh dia nyicil, bisa aja. Kita kasih rumah yang gede dong, suruh bayar ya. Canda ya. Tapi intinya ayo, come on, kita harus care for each other, watch for each other. Yang praktikal, ya, oke, kita harus begitu. Terus kemudian apa lagi? Kita harus bekerja keras bersama-sama, tetapi ini penting, kita harus play hard bersama-sama juga. Makanya beberapa kali saya kok gak ada lagu nih, kita harus punya lagu. Ya, kecuali ada bilang, coach, aku kerjanya gak bisa ada lagu, coach, aku senangnya diam. Maka Anda akan dimasukin ruangan yang kedap suara dan ukurannya hanya setubuh Anda. Oke, kecuali wah asik kalau ada lagu, fun kalau ada lagu, ayo pakai lagu. Mau ketawa-ketawa boleh, tapi ingat nanti ada urusannya yang satu lagi, yang nomor 6 kalau nggak salah, atau nomor 7, nomor 5. Nanti saya ngomong ini. Tapi kita harus play hard together, oke? Kalau perlu play harder together. Work hard, play harder. Ya, lanjut. Keras. Saya percaya, ingat baik-baik. Saya believe atas apa yang what we are doing, apa yang kita lakukan dan kemana kita pergi. Perhatikan baik-baik. If you don't believe kemana kapal ini pergi dan apa yang ada di kapal ini, juga kita akan bisa bantu orang lain. Nah, kita aja nggak percaya kok. Masa sih kok keren banget emang begitu? Masa bisnis motion advantage kita kan setahun gitu bisa merubah orang beneran? Masa sih bisnis gantinya ngomong itu bisa cara rekrut orang? Masa? Kalau kita nggak believe, nggak punya personal victory, kita nggak punya public victory. Soalnya harus belajar untuk believe. Kalau Anda nggak believe, tanya kenapa nggak believe? Tanya ke saya, coach. Maaf nih coach, saya nggak terlalu believe. Waktu coach bilang begini-begini, kenapa ya coach? Boleh bantu saya nggak? Kasih tahu, ya kan? Saya tidak akan pernah marah dapat pertanyaan atau masukan. Berarti yang baik, malah saya memuji orang yang kasih masukan ke saya. Saya baru ngomong sesuatu yang penting. Saya paling senang orang kasih masukan. Justru saya tidak senang orang yang tidak kasih masukan padahal dia tahu dia bisa improve. Saya lebih senang orang bilang, coach, boleh nggak kasih masukan? Menurut saya selama ini begini-begini, bagusan begini-begini. Wah, luar biasa puji. Saya akan puji, wah kamu luar biasa kalau perlu 3 kali. Kalau perlu saya begini, wah luar biasa ya. Karena itu keren. Saya lebih senang orang yang kasih masukan apa aja sekecil apapun daripada Anda sekedar diam. Oke ya. Lanjut. Kita harus percaya apa yang kita lakukan dan kemana kita pergi. Saya menghargai open and honest relationship ya. Ini mau penting banget. Waktu Anda naik di sekolah kehidupan, Anda punya pacar, Anda punya suami, Anda punya istri, Anda punya anak. Kalau Anda nggak punya relationship yang open and honest, ya, coba bayangin kalau udah menikah suami istri, lalu si istri nggak senang suami melakukan sesuatu, si istri ngomong nggak sama suaminya, atau diem aja dan nyimpan di hati, gila gue nggak senang banget suami gue ngelakuin itu, aduh dia lakuin lagi tuh bener-bener, suami gue lagi sekali menikah nggak bisa lagi terus-terusan, aduh gue suka banget, tapi gue nggak ngomong nih. Dia macam dia ngomong gitu kan? Kira-kira apa yang terjadi dalam sini? Bisa busuk lama-lama betul. Bawa waktu tuh, suatu waktu begitu suami melakukan yang kita selalu meledak. Dasar bolos, terjadi KDRT. Gitu. Si istri. Atau kebalikan suami melihat istri ada masukan. Ngomong open and honest kan? Harus. Kenapa? Kalau enggak open and honest itu bukan suami istri namanya. Lah fisik itu aja open and honest betul nggak sih? Betul ya? So lihat konteksnya, jangan lihat kontennya. So jadi kita harus sangat terbuka. Anda nggak suka sama orang, khususnya di Gratio, panggil orang itu, ajak ngomong di satu ruangan. Boleh nggak aku kasih masukan ke kamu? Kenapa? Mungkin agak keras, tapi aku pengen sesuatu. Kenapa? Karena saya peduli sama kamu. Saya dengar kamu begini. Wah, maksudnya kasih masukan. Jangan simpan di sini. Karena suatu waktu bisa meledak. Saya tahu beberapa orang tipenya adalah yang modelnya nggak ekstrovert ngomong, introvert. Oke, betul, nggak apa-apa. Simpan beberapa hari, tapi jangan kelamaan. Musuh. Ada beberapa orang yang gimana? Marah boleh nggak marah? Boleh. Itu emotionally healthy marah. Tapi ingat baik-baik, jangan ambil keputusan, jangan ngomong kalau bisa pada saat Anda marah. Oke, simpan. Tapi ada rumusnya tentang marah. Sebelum matahari terbenam,
Sebaiknya malahnya boleh hilang, harus hilang, harus hilang. Itu sehat. Tapi kalau Anda simpan sampai malam, yang rugi siapa? Anda sendiri nggak bisa tidur. Gue bayangin mukanya sebel banget, waduh gue enak banget gitu. Yang nggak bisa tidur Anda, yang lagi disebelin ngapain? Lagi tidur. Betul? Betul. Jadi marah boleh sih, tapi kalau bisa jangan ngomong, jangan ambil keputusan apapun, jangan tulis apapun, ya simpan dulu. Tapi begitu sebelum matahari terbenam Anda hilang itu. Kalau ada yang introvert boleh nggak lewat berhari-hari? Boleh. Tapi ingat, jangan lewat seminggu Anda harus ngomong sama orang. Kalau kita punya open mindedness, gitu. Kalau yang extrovert belum pulang aja dia udah ngomong gitu. Sini lu pengen ngomong nih, wah suka banget nih lu gini bagus. Yang introvert dipendam dulu, tapi jangan kelamaan. Tulis kalau perlu ya, di surat, noning tanpa nama. Gitu. Ya. Anda harus terbuka. Communication is very important. Perhatikan baik-baik. Digratif, perhatikan baik-baik dan ini penting. Perhatikan baik-baik. Orang sukses, salah satunya itu menguasai komunikasi. Perhatikan, saya mau ngomong sesuatu yang penting banget. Ini kalimatnya kelihatannya biasa aja. Communication is very important. Gitu kan? Oke, gitu kan? Cuma perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Communication, saya pelajari NLP salah satunya. Neuro Linguistic Programming. Itu cuma salah satunya. Neuro Linguistic Programming. Artinya neuro apa neuro? Syaraf otak. Linguistik, bahasa, programming, memprogram. Jadi bisa memprogram otak orang pakai bahasa. Oke? Salah satu gampang yang simpel adalah begini. Sering nggak kalau bisa kita tanya? Bisa kita. Kayaknya kita bilang begini. Nggak bisa ya Mbak ya kalau hari ini ya Mbak. Karena emang dia tahu pesan 2 hari bisa ditulisan. Mbak, bisa nggak hari ini? Kayaknya nggak bisa ya. Mana nanya gini. Nggak, berarti hari ini nggak bisa dong ya Mbak. Jawabannya apa tuh? Lagi mau program apa? Nggak bisa. Ya dia emang nggak bisa, dia akan nggak bisa. Ya nggak? Bisa nggak Mbak ini? Iya. Betul? Lain kalau kita bilang ini, Mbak, bisa ya kalau hari ini aku pesan supaya aku bisa pakai ini nanti malam. Bisa ya? Ya, bisa ya? Ya mungkin begini banget-banget walaupun nggak bisa. Ada mungkin bisa deh buat ibu. Mungkin. Atau kalau dia bilang nggak bisa Bu, kita memang harus 2 hari. Terus kita gimana? Ingat rumus berikutnya. Never take no for an answer. Jangan pernah terima no untuk jawaban. Bisa nih Mbak, kita begini nanti kita mau pesannya banyak Mbak hari ini Mbak. Kita hari ini aja Mbak, tolong bisa ya? Bisa kan ya? Ya. Ada saatnya dalam hidup Anda akan lihat orang itu terprogram. Iya buat Mbak oke deh bisa nih. Tapi ingat, never take no for an answer juga ada batasnya. Iya kan? Sampai dia bilang, nggak bisa Mbak. Terus telepon dari pagi bilang, bisa ya. Tiba-tiba udah jam 3. Mbak, aku udah 714 kali bilang nggak bisa. Mungkin 2-3 kali nyoba, kalau dia bilang nggak bisa, berarti nggak bisa. Ya oke, gitu. Tutup teleponnya dulu. Habis itu angkat telepon lagi, bisa ya Mbak? Communication is very important. Makanya yang kita akan pelajari sehari-hari adalah saya mau ngomong satu lagi. Success is not about what, success is about how. Anda akan pelajari betapa Coach Carlos sangat memperhatikan how to communicate. Bagaimana lagi orang, bagaimana greeting orang, bagaimana handling objection orang, bagaimana menawarkan orang untuk ke bisnis gathering, bagaimana orang yang komplain handlingnya gimana, bahkan bagaimana ngomong ke tim, bagaimana itu semuanya saya sangat value communication. Kenapa? Karena ada yang namanya miscommunication. Kelihatannya simple. Ya, berapa banyak dari kita yang ngomong ke orang, ini, ternyata dia nggak nyampe seperti yang kita mau. Betul? Pernah yang ngalamin kayak gitu? Pernah. Padahal kita bilang, gue udah ngomongnya jelas, udah gue jelasin bahasa Indonesia, udah ditulis bullet point, dikirimin presentationnya juga, semuanya udah gue ngomongin bahasa Indonesia gitu loh. Tapi dia nggak melakukan yang kita mau. Salah di mana? Salah di yang communicator atau yang receptor? Ya ngomongnya gampang. Karena kita lagi di sini induction, communicator kita coba nanti di sekolah kehidupan. Ya. Ini kenapa begini nih? Nggak tahu Coach, itu yang itu dia ini kan bagiannya yang ibu. Saya mau begini. Iya Coach.
Kita belajar di sekolah kehidupan ini, oke? Ya, communication is the key. Lihat baik-baik. Pernah nggak kalian punya teman yang di SMA berantem, musuhan, tiba-tiba ketemu lagi reuni, menikah dia pacaran, mesra banget. Pernah ada yang begitu? Pernah juga nggak ngelihat ada orang yang dari SMA sampai anak kuliah, itu pokoknya pasangan sejati deh, nempel terus gitu kan kayak perangko. Istrinya kalau jatuh diangkat gitu kan, suaminya jatuh juga diangkat, sama, duduk juga dikasih kursi. Pokoknya ada yang gila ya, gue sananya punya cowok kayak gitu atau punya keren lah gitu. Terus kehidupan berlanjut, mereka menikah, lanjut, reuni, begitu reuni, mana istri lu? Udah divorce, cerai. Hah, kok bisa sih? Bukannya lu begitu banget? Anda tahu nggak kenapa kuncinya kebanyakan dari hubungan manusia kenapa bisa kayak begitu? Yang benci bisa jadi sayang, yang sayang bisa jadi benci. Kenapa tahu? Communication. Mastering communication. Saya belajar mastering communication. Conversion rate mempengaruhi orang. Senang nggak kalau kita bisa mempengaruhi orang apa yang kita mau? Dan kita praktekin sehari-hari in the positive way, oke? Mulai sekarang belajar communication ya. Nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mesti mikir jawabnya. Ini gimana jawabnya? Ingat baik-baik, kita tidak boleh bohong, itu kuncinya. Tidak boleh bohong, tapi kita bisa how-nya gimana. Oke? Lanjut. Saya oke, so I always take ownership. Saya selalu take ownership, punya rasa memiliki. Kalau ada sampah di tangga, siapa yang ngambil? Office service boy. Nggak perlu nunggu mereka, kita bisa ambil. Masukin tong sampah betul. Kalau ada pensil atau bolpen yang jatuh, sayang nih masih bisa dipakai. Kita pakai atau kita buang? Pakai. Ngomongnya gampang. Kita lakuin nggak? Ada kertas. Operation manager kita bilang, tolong ya kita pakai double recycle ya, baliknya pakai gitu. Ya kan? Ternyata apa yang terjadi? Gila males banget gue mesti gitu. Udah pakai yang baru aja Pak. Ini kan kertas bukan kita yang beli. Betul? Dan yang beli kan gratis gitu loh. Betul? Coba bayangin kalau ini bisnis Anda, take ownership dari hal-hal kecil. Kalau perlu, udah double sided dipakai, pakai lagi yang ketiga kali. Kalau perlu jilat-jilat hapus. Terus itu kertas 2 lembar bisa pakai 6 kali. Bacanya udah bingung yang mana bisa. Take ownership dari hal-hal kecil. Oke? Lanjut. Take ownership, being accountable. Waktu bilang A, lakukan A. Waktu bilang B, lakukan B. Tanpa harus dilihat, tanpa harus diminta, Anda lakukan. Dan responsible bertanggung jawab atas apa yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan. Oke? Yang keempat Timo. Yang kelima ini my favorite culture. You know this is my favorite culture. Bacanya gimana? Yeah! Gimana bacanya? Yeah! Alright, saatnya hubungan pasangan-pasangan lagi, latihan pasangan-pasangan. Oke, gantian pasangan-pasangannya ya. Udah? Coba latihan yuk. Katakan ini ya sama-sama. Yeah! Celebrate fun and little witness. Go! Yeah! Very good. Oke. Yeah! Kita harus celebrate fun and little witness. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Ada yang sangat menarik di sini. Perhatikan baik-baik. Yes, saya selalu mencari fun dan humor dalam pekerjaan sehari-hari saya. Saya ingin bisa menertawakan diri sendiri. Wah, ini keren banget. Oke, lihat, menertawakan diri sendiri beda, maksudnya bukan yang cermin dalamnya rusak, bukan. In the fun way. Buset deh, gue dimarahin orang, gue apa kayak gitu? It's fun, nggak apa-apa, ya kan? By the way, ada pernah dalam kejadian gratis pernah ada klien yang sampai naik ke ruangan tim dan kasih lihat ke client service. Siapa client service officer? Ya, ada beberapa client service ya. Kasih lihat SMS-nya. Nih, lu kirim buat tanggal segini, lihat. Gitu. Untuk client service officer-nya nggak nonton handphone-nya. Pernah ada kejadian begitu? Pernah. Cuma tinggal dan itu cerita buat Anda yang sering di customer service itu mah kecil, betul nggak? Ya, coba yang udah lama di customer service ya, di telekomunikasi orang datang yang komplain semua, wah itu mah, ya coach baru begitu. Ada yang udah suruh saya nonton bahkan handphonenya, buat lu tahu. Tapi intinya, ya, kalian akan belajar sekolah kehidupan di sini, ya. Tapi nggak semua klien kita kayak begitu, enggak. Ada juga yang kasih handphone, gitu kan? Ada tagihan datang belakangan jualan, kan? Oke. Terus kita harus
bisa ketawain diri kita sendiri. Oh, saya sering ketawain diri saya sendiri gitu. In a fun way, in a positive way. Saya pengen express apa ya? Personality apa? Kepribadian saya dengan interaksi sama orang lain dan dalam pekerjaan saya. Saya ingin jadi diri sendiri. Berapa banyak dari kita waktu di rumah berbeda sikap kita sama di pekerjaan? Betul? Yang terjadi adalah waktu di rumah kita jadi diri sendiri. Kita mau ketawa kek, kita mau ngomong jorok dikit, nggak apa-apa, asal jangan terlalu jorok. Ada yang mau ngomong apa, mau yang tiduran, mau yang pakai bajunya gimana, di rumah nggak bebas, ya kan? Begitu ke kantor, wah nggak bisa nih, gue mesti jaga image. Aduh, temen gue kalau gue bercanda sedikit kayaknya dia merendahkan saya. Wah, mesti begini, ngomong mesti intellectual, procrastination dan sebagainya, accountability, bla bla, begitu kan? Anda tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita nggak jadi diri sendiri? Begini, kita akan selalu nunggu hari Jumat sore. Karena yes, selesai, I can be myself again. Dan begitu Minggu malam, itu adalah saat-saat paling sedih dalam hidup. Gila nih, besok gue Senin lagi ke kantor. Gue nggak bisa jadi diri gue sendiri. Banyak orang yang pakai kedok, makanya kesenennya itu berat. Gue mesti pakai kedok lagi. Betul nggak? Iya, ke hari Senin. Gitu. Lihat konteks. Oke. Saya pengen Anda semua jangan pakai kedok di sini. Oke. Jadi diri sendiri. Ingat baik-baik ada handover jadi flyover, nggak apa-apa. Sylvia, handover jadi flyover, nggak apa-apa. Wah, saya harus flyover nih orang lain, jembatan kali gitu kan? It's okay. Jadi diri sendiri. Mau ngomong gimana? Yang penting kita belajar terus. Oke? Ada yang ketawanya luar biasa menggelegar, mencekam. Itu kan sampai kita kaget. Ketawa apa begitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi diri sendiri supaya fun. Kalau enak diri Anda sendirinya diam, nanti lingkungannya fun, Anda akan lama-lama lebih fun, lebih terbuka. Oke? Kalau Anda yang terlalu terbuka, lingkungannya kita terlalu terbuka, tolong dibikin turunin sedikit aja. Oke? Ya? Tapi ini kita mau jadi diri sendiri. Itu pesan saya. Dan hargai setiap orang karakternya beda-beda. Ya. Terus yang satukan kita apa? Culture. Intinya culture. Oh, berarti kalau orang itu iya, kita bisa menertawakan diri sendiri kan? Kita bisa express personality-nya. Nah, saya tidak takut membuat kesalahan. Makanya coba perhatikan di kreatif. Ada nggak orang yang betul-betul sampai saya maki-maki buat kesalahan? Saya maki-maki habis, saya pukulin muka, saya minjem, cambukin dia waktu dia buat kesalahan. Nggak pernah. Paling banget saya akan benar-benar buka saya bilang, kenapa kamu buat begitu? Begini. Apa yang bisa kamu pelajari dari situ? Begini. Next action saya akan begini. Kalau saya lihat benar-benar sincere dari hatinya bahwa dia belajar buat kesalahan itu, oke. So kamu belajar, move, oke. Ayo move. Tapi kalau terus jatuh di lubang yang sama, itu namanya bukan belajar. Itu namanya apa? Bego. Betul nggak? Ya? Betul nggak? Betul ya? Good. Kita lanjutkan. Jadi Anda jangan takut buat kesalahan, oke? Tapi jangan tujuannya buat kesalahan. Tujuannya buat achievement, ya. Selama Anda bisa belajar dari situ, selama saya bisa belajar dari situ. Saya approach setiap situation dan tantangan dengan open mind, terbuka pikiran. Perhatikan baik-baik, ini sangat penting. Perhatikan baik-baik, ini sangat penting. Kalimat ini sangat penting. Banyak orang yang menyalahartikan ini. Perhatikan baik-baik. Walaupun saya fun dan santai dengan interaksi saya dengan orang lain, tetapi saya sangat fokus dan serius about being successful. Banyak orang yang nggak angkat ini, bacanya atas doang. Oh fun, kita harus fun, fun. Ketawa-ketawa saya dapat, tapi lupa ada ini. Saya mungkin fun. Saya pakai baju Superman, pakai jaket begini, iya pakai sepatu buat oke fun. Mungkin kita ketawa-ketawa, iya. Tapi man, I'm so serious about being success. Saya sangat fokus dan saya sangat serius untuk being success. Saya nggak mau sekedar cuma fun ketawa-ketawa, tapi ternyata nggak ada achievement gitu.
Ingat baik-baik nih, waktu saya bilang, celebrate fun, and a little witness, ada kata-kata celebrate di situ. Kalau nggak ada pencapaian, apa yang kita celebrate? Oke? Jadi kita harus fun, tetapi kita serius. Oh, saya kalau ngomong sama tim, ngomong casual aja ngomong. Tetapi saya serius nggak untuk mencapai kesuksesan saya? Dan bilang, bisa Tuhan jadi nomor 1 di sini, bisa nomor 1 di situ, gratunya bisa nomor 1. It's hard work. Bersama sama Tuhan. Oh, serius, I'm so serius. Oke, lanjut. And a little witness, sedikit gila. Saya pengen sedikit sentuhan gila yang membuat hidup lebih menarik dan fun. Nggak pernah saya lihat, misalnya contoh, saya pakai baju Superman misalnya. Loh, kok seminar ngomongin bisnis baju Superman pakai jaket kulit terus? Iya, kenapa? Fun aja bisa ya. Biarin aja orang gua happy begini, ya kecuali kita mengganggu orang lain gitu kan. Ada orang yang lihat huruf S terus kemudian gitu kan, tahan. Nah, itu bahaya juga. Kalau banyak yang kayak gitu, dia berubah bentuk misalnya tapi guys, just fun. Dan bikin menjadi identitinya kita. Oke? Dan saya selalu berpikir, berarti kan yang penting saya a little witness artinya bukan, wah gila, enggak. Artinya begini, saya berpikir di luar box, di luar kotak. Dan bahkan kadang-kadang saya berpikir tanpa perlu melihat ada box. Buka aja semua. Open mind, innovate. Oke? Alright? Yang keenam, outstanding but be humble. Saya harus melakukan segala sesuatu di atas dan beyond dari apa yang diharapkan. Waktu saya bilang, tolong dong kamu sampai 100, harusnya pikiran kita jangan 100. Oh, saya minimum harus 120. Begitu Anda dapat 110, di atas dari 100. Tapi banyak orang, yuk kita sampai 100. Dulu Pak, 100 mana? Bisa coba. Gimana kalau 50 aja Pak? Lama-lama itu soalnya 30 Pak. Ya, yang boleh nggak benar Mas. Ya soalnya ini belum nggak boleh. Waktu dibilang 100 yuk, nggak 100 coach. Oh oke, saya terima tantangannya 100, tapi pikirannya gue 120. Mungkin aja kita 120. Oke, anggap ya. Ya, di atas ekspektasi. Saya percaya good is the enemy of great. Saya menghargai continuous improvement. Oke guys, selalu kita akan continuous terus. Anda akan lihat perubahan terus. Kalau Anda masuk Gratio berharap semuanya sama terus, salah. Gratio pasti akan terus berubah. Kita akan terus berubah ya. Saya set dan exit my own high standard. Standarnya high, kita akan lebihin itu. Constantly raising the bar for myself. Kita akan selalu naikin terus. Karena kalau kan kita nggak akan naik di sekolah kehidupan ini. Ya. Saya menghargai passion, persistent, passion, and pray. Saya menghargai passion, apa itu passion? Gairah, semangat. Saya menghargai persistent, artinya harus terus-menerus mengejar mimpi kita. Passion, sabar juga kesabaran kita dalam merespon segala sesuatu. Dan kita berdoa sama Tuhan terus, kita punya hubungan intim sama Tuhan. Di mana itu adalah bahan bakar yang mendrive saya dan tim saya untuk move forward. Saya harus membedakan diri saya, yang artinya saya akan melakukan segala sesuatu yang tidak biasa dan inovatif. Saya tidak pernah menerima no untuk jawaban. Saya akan selalu menentang orang, mencari orang. Oke? Right, itu outstanding artinya. Beyond and above expectation. Be humble. Walaupun kita outstanding, kita keren banget dan sebagainya. Anda keren banget, naik terus kalian, keren banget. Tapi kita harus selalu rendah hati. Di sisi lainnya, saya percaya kesombongan adalah salah satu kunci menuju kehancuran, menuju kegagalan. Jadi saya tidak mentolerir kesombongan dalam diri saya. Kita tidak boleh sombong. Oke? Belajar dari Bobo dan pamannya ya. Baik hati, rendah hati, tidak sombong, suka menabung, rajin menabung, betul ya? Oke? Baik, kita harus ini. Selalu rendah hati. Hargai kerendahan hatian. Saya menghargai kerendahan hatian begitu rupa sehingga saya mengekspresikan di segala sesuatu yang saya pikir, saya katakan, dan yang saya lakukan. Anda akan ketemu orang-orang yang sombong di luar sana, tapi coba Anda rendah hati. Oh, kalau saya cerita nanti akan ada 3 hari. Betapa saya ketemu banyak orang yang sombong, merendahkan banget, tapi dengan rendah hati saya terangkan dan akhirnya mereka berbalik. Oke? Banyak ketemu dan kita bisa menertawakan kejadian itu waktu kita direndah-rendahkan. Lucu juga ya bisa begini. It's fun. Dan kita nggak akan naik terus. Oke? Banyak cerita nyata. Yang saya ngomong selalu praktikal, selalu nyata. Nanti lunch atau apa kita ngobrol ya. Oke? Good. Yang ketujuh, service action and speedy response. Service action maksudnya apa? Banyak orang bilang service mindset. Kalau cuma mindset, servisnya nggak oke. Saya pengennya
mindsetnya oke, actionnya juga service. Service itu artinya apa? Bukan service bahasanya service, bukan. Service itu bahasa lainnya saya pengen melayani. Ini penting ya, ingat baik-baik. Masuk di Gratio jangan berpikir akan dilayani. Kan ada orang yang bantuin tuh ya, atau Anda punya tim nanti atau pokoknya gue dilayani, gue kan udah apalagi naik, levelnya makin naik, gue dilayani sama tim gue. Jangan, selalu berpikir begini, punya mindset melayani. Kita melayani tim yang lain, jadi pelayan, jadi pelayan. Siap nggak? Gimana caranya kita bisa jadi pelayan kalau mentalnya nggak ada hati? Kita melayani klien, kita apanya klien? Kita pelayannya klien. Bisa nggak kita melayani? Atau kita maunya dilayani terus? Oke? Service action artinya saya melayani orang lain dengan sepenuh hati. Ngomongnya gampang, bisa nggak kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Sepenuh hati melayani orang lain, ya. No matter receive, nggak masalah itu dilihat atau tidak dilihat oleh bos saya di pekerjaan, saya akan melayani dengan hati. Karena saya tahu Tuhan yang melihat saya bekerja. Wah, kalau itu ada tahu dalam hidup Anda, gonna change your life. Karena itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya akan kasih positif impact yang emosional, yang positif kepada orang lain. Saya bukan orang rata-rata, jadi saya akan mendeliver, saya akan melayani, memberikan pengalaman yang delightful. Lihat, delightful itu di atasnya happy, di atasnya joyful. Delight itu wow, gila ya tim Gratio itu. Gua datang sepatu disemir, udah gitu bukan cuma semir, dijilatin lagi. Wah, keren banget. Nah, ini contoh aja, contoh sih jangan dilakukan. Ini ekstrim dikasih tahu bahwa kita pengen delight. Kita tahu apa yang terjadi? Delight experience. Waktu saya naik Singapore Airlines salah satunya yang pertama kali memberikan handuk hangat atau dingin kepada penumpangnya. Susah nggak bikin kasih handuk hangat dan dingin? Susah, harus dinginin, harus hangatin, bagiin. Padahal itu lagi heboh, orang masuk, lagi check-in segala macam di pesawat, betul? Tapi Singapore Airlines mau above and beyond dalam service, dikasih handuk-handuk hangat. Terus kemudian apa lagi yang dikasih? Kalau kita naik pesawat, biasanya dikasih minuman pas kapan? Pas setelah terbang, semuanya tenang semua, baru stewardessnya sempat kasih minuman, betul? Kalau ini enggak. Pertama kali masuk duduk, masih lagi kehebohan. Ada jusnya bahkan ada jus apel, jus jeruk, atau jus bohong, gitu kan? Agak hitam tuh, kelihatan. Ada yang pernah cobain jus bohong? Belum ya? Enggak ada gitu ya, adanya jus apel, jus jeruk. Oke, saudara minta gitu. Bohong gimana caranya? Oke. Dikasih waktu lagi kehebohan, bayangin. Berapa banyak dari kita nunggu pesawat tanpa sadar kurang minum. Jadi begitu dapat minum itu, aduh enak banget. Itu salah satu extra miles yang dilakukan. Service action. Kalau nggak salah stewardessnya, kalau stewardess mau bantu kita panggil ting tong gitu ya. Pramugari datang, biasanya gimana pramugari datang? Ada yang bisa saya bantu Pak? Gitu kan? Iya saya butuh ini. Oh iya tunggu sebentar ya Pak. Dari nomor kita tuh saya pergi. Stewardessnya SQ itu kalau dipanggil, mungkin sekarang udah mulai sama, tapi dulu cuma SQ yang begini. Begitu datang, dia begini dulu. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu. Selain dia juga udah pegel berdiri, ini juga menunjukkan kerendahan hati yang melayani. Ya nggak sih? Kadang-kadang dia udah duduk sampai gitu kan, udah banget sama bolak-balik. Bayangin, begitunya, dilatihnya begitu, service mindset. Tadi saya cerita Marriott, Ritz-Carlton itu salah satu yang terkenal juga. By the way, cerita yang ke toilet dianterin itu Ritz-Carlton. Itu culture-nya Ritz, dan itu cerita kemana-mana. Zappos.com nanti waktu kita tanya saya, mesti ceritanya gimana pun saya ceritain, oke? Tapi intinya adalah, yuk bikin Gratio. Nanti kita mau next level. Kita mau next level Gratio. Kita mau jadi service company, service oriented company yang bikin orang begitu ke Gratio bilangnya gini, gila ya kalau ke Gratio itu keren banget. Saya pengennya begitu, delightful. Dan itu bisa terjadi, sistem dibikin boleh, tapi kalau orangnya nggak punya internal sistem yang benar, nggak akan terjadi juga. Betul nggak? Jadi supaya orangnya mulai dari sekarang melayani. Itu kan hal kecil. Lanjut. Speedy response. Kalau punya service action tapi lama, kira-kira gimana? Orang tulis email, saya mau tanya tentang yang begini, bisa nggak tolong direspons?
ya kan? Terus Anda punya, gue pengen melayani banget, pengen gue bantu nih gitu kan. Tapi ternyata Anda tunggu seminggu, 2 minggu dia kagak dibalas-balas gitu. Anda gue pengen nolong banget tapi Anda nggak balas gitu. Oke nggak? Nggak oke. Makanya kita percaya bahwa untuk menang dalam hidup, speed plays important role. Kecepatan mempengaruhi sangat penting. Jadi kita selalu memberikan full hearted service dalam respons yang secepat mungkin yang kita bisa. Perhatikan nomor 2 dari yang penting. Walaupun solusinya belum kita punya, belum dipecahkan, tetapi respons paling lama yang saya akan kasih ke klien-klien kita dan ke teman-teman kita di sini adalah same day. Makanya ada istilah SDS, same day service. Kita nggak mau kalah sama orang India di pasar baru. Pagi ukur, sore jadi. Oke, ya, yang jas tuh ya, klien-klien kita ada orang India juga. Mereka aja bisa pagi ukur, sore jadi loh. Dahsyat ya? Kita pengen same day service. Ada email masuk, walaupun solusinya belum ketemu, balas dulu. Bu, saya udah terima email ibu. Kita lagi diskusi internally tentang option of solution. Boleh ya bu, saya akan balik maksimum seminggu dari sekarang. Tapi kita udah respons. Ternyata kita baliknya nggak seminggu dari sekarang, besok mau kita balik. Oke? Next sense ya. I will behave ini dia. Under promise, over deliver. Ini penting harus dijelasin. Under promise, over deliver. Apa artinya? Kalau janji, taruhnya di bawah. Bu, saya paling cepat seminggu lagi akan balik ke ibu ya. Padahal kita tahu 2 hari juga kita bisa balik. Tapi kita bilang seminggu ya bu. Kalau ada apa-apa, jadinya kita punya buffer. Tapi 2 hari kemudian kita delivernya apa? Apa? Over deliver. Maka orang yang seminggu lagi, 2 hari dia udah balik tuh. Keren banget nih Gratius. Banyak dari kita bilang, bu, hari ini mau jam 3 kita kirim memo, kita akan kabar. Pasti, pasti jam 3. Terus habis itu kita jalan dengan kehidupan kita sibuk sendiri luar biasa, tiba-tiba 3 tahun lewat. Masuk akal ya? Under promise, over deliver. U-pot, ingat aja U-pot, bukan I-pot, U-pot. Okay, under promise, over deliver. That's basically it. Saya pengen Anda diskusi lagi dari semuanya. 7 berapa poin? 7 poin. Berapa culture? Berapa poin? Berapa culture? Berapa value? 15 value. Oke, diskusiin apa yang paling menarik buat Anda dan kenapa. Sebelum kita masuk ke success principle into action. Go. Yang happy fun so far, say yeah. Yeah. Yang masih semangat dan mau lebih fun lagi, say yeah. Yeah. Kasih apa kira-kira baby we gotta happy fun again. Come on. Segmen yang terakhir, sesi yang terakhir adalah our success principle into action. Gimana prinsip-prinsip untuk bisa sukses, oke? Nah, yang pertama adalah success ability in life. Gimana caranya untuk bisa sukses dalam hidup, ya? Kita punya di Gratium practical success formula. Oke, ingat ada buku yang saya akan buat dan sebagainya. Judulnya ini saya mau bagikan, salah satunya adalah benang merahnya ini. Untuk bisa sukses, rumusnya adalah B kali A sama dengan sukses. Ada yang bisa tebak? Yang tim baru B apa gitu? B apa? B adalah belief. Jadi kalau pengen sukses, mulainya dari belief dulu. Kalau Anda nggak belief bisa ingat di dalam belief, di dalam diri kita ada 2 tipe belief. Yang satu adalah belief yang apa? Yang empowering belief yang positif. Artinya, saya percaya saya pasti akan bisa begini. Saya percaya saya pasti akan bisa begini. That's good. Tapi ada musuh terbesar kita, namanya self-limiting belief. Keyakinan yang membatasi diri kita sendiri. Kok kayaknya untuk jadi itu nggak mungkin ya. Coach Anda coba bayangin, lahirnya miskin, cacat, orang tua tatoan, kemudian sakit-sakitan, naik SD sampai yang terendah, bisa nggak jadi marketing director di perusahaan multinasional, terbang kemana-mana dibayarin hampir setengah global. Kalau saya nggak believe, nggak akan bisa. Tapi kalau kita believe, kita kerja keras, kita bersandar sama Tuhan, bisa. Oke, hati-hati ada 2 belief dalam hidup kita. Empowering belief, artinya belief yang gue pasti bisa begini, atau belief yang self-limiting yang membatasi diri kita sendiri. Oke? Tapi kalau Anda sudah belief banget, saya akan bisa sukses, saya akan sukses banget, saya akan keren banget. Tapi Anda nggak pernah A itu apa? Action. Kita harus taking action. Oke? Take action.
maka belief Anda dikali action Anda dapat sukses. Tapi ada orang yang datang ke coach saya bilang, coach saya udah belief banget, coach saya bisa jadi pemilik bisnis, pengusaha yang sukses. Saya udah action coach, bahkan ketabrak tembok terus, saya action terus coach, tapi kok saya nggak sukses? Karena lupa satu hal lagi, namanya faktor ya, namanya R faktor. Faktor R. R bicara mengenai respons. Gimana caranya waktu kita udah believe, kita action, kita tabrak tembok, kita gimana responsnya? Oke, nanti kita pelajari khusus tentang respons di prinsip yang kedua ya. Nah, respons kita menentukan bagaimana kita lihat. Believe dikali action dikali respons, maka dapat sukses. Lalu ada orang datang lagi ke saya bilang, coach saya sudah believe banget sukses, saya sudah take action. Kalau ketemu masalah coach saya cukup bijaksana, responsnya positif, tapi kok saya nggak sukses coach? Apa yang kurang? Faktor yang ketiga saya menyebutnya adalah faktor G, pangkat G. Anda bisa tebak G ini apa? G. Oke, kita harus bersandarnya sama Tuhan. Maka belief Anda dikali action, ada respons yang positif dan dipangkatkan oleh Tuhan, maka itu adalah sukses Anda. Oke, tadi saya perjelas lagi. Barji, kita bacanya Barji. Oke, Barji itu kalau kita lihat faktornya pakai skala 1 sampai 10, 1 itu rendah banget, 10 keren banget. Ya, kita lihat kalau kita hanya belief. Kalau orang tanya gimana, oh gue belief banget, gue bisa sukses, gue keren banget, begini-begini, kita belief doang, tapi action enggak? Ya, gitu deh. Responsnya gimana? Ya gitu. Tuhan gimana? Gue percaya ke Tuhan, tapi ya Tuhan gitulah gitu. Dapatnya berapa? 10. Tapi kemudian Anda bilang, enggak, saya believe doang dan saya action coach, lihat sampai luka-luka tuh kan. Coach action terus, kebetok tembok terus. Tapi Anda responsnya ya gitu deh, bisa negatif, banyak complaining, segala macam. Tuhan ya ada sih, oke. Kira-kira berapa tangkanya? 100. Tapi kalau Anda bilang ini, saya believe akan sukses, saya take action untuk jadi sukses, dan waktu saya ketemu tembok, saya responsnya positif terus. Saya berusaha respons yang positif. Dan Tuhan ya oke lah, ada Tuhan, tapi ya ini kan usaha sendiri, ini kerja keras sendiri coach. Dapatnya berapa? 1000. Tapi perhatikan baik-baik, konsentrasi perhatikan baik-baik. Kalau Anda believe Anda akan sukses, Anda take action untuk mencapai kesuksesan Anda kemudian respons yang positif dan Anda mengandalkan Tuhan, berapa angkanya? Ada guru matematika di sini. Berapa angkanya? Ini berarti berapa? 10 kali 10 kali 10 berapa? 1000. 1000 pangkat 10. Tak teringat? Masa? Coba. Ada sih, cuman berapa menurut Anda? Ada yang bisa tebak? 1000 pangkat 10. 1 juta nggak? 1 juta? Enggak. Lebih nggak? Lebih. Ingat ya, tadi kalau usaha sendiri, ini yang dalam kurung usaha sendiri di semua. Belief, action, dan respons. Sendiri kan? Nggak ada Tuhan ya, ada sih tapi 1. Itu cuma berapa tadi? 1000. Kita lihat kalau kita mengandalkan Tuhan ya berapa? 1 juta lebih nggak? Lebih. 1 miliar lebih nggak? Lebih. 1 triliun lebih nggak? Lebih? Yakin lebih? Lebih. 1 kuadriliun lebih nggak? Ada berapa yang udah gitu nolnya? Lebih. Ya, oke, good. Ternyata kalau kita mengandalkan Tuhan hasilnya ini 1 novilion, nolnya ada 30. Kalau mengandalkan diri sendiri berapa paling maksimum? 1000. Begitu mengandalkan Tuhan, berarti berkat sama Tuhan ya. 1 novilion. Jadi jangan cuma menjadi bilioner, jadi novilianer. Oke? Nah, pertanyaan saya kalau gitu begini, Baji, oke? Ada orang yang cuma mengandalkan belief. Pokoknya saya percaya kok bisa sukses, saya percaya kok bisa sukses. Belief. Berarti kerjanya smart work. Saya nggak mau yang susah-susah, kerja keras kan. Smart work aja lah, bersih kerjanya, pinter, selesai. Smart work, oke? Ada orang bilang gini, enggak coach, dan kebanyakan dari para pemilik bisnis dan orang sukses yang saya temui, jawabannya coach harus hard work, believe dan take action. Hard work, kerja keras. Ada lagi orang beberapa yang respons yang positif. Ngomong sama orang ini udah damai banget. Dia ngomongin baik, tenang. Kalau ketemu masalah dia tenang. Biasanya orangnya udah lebih berumur, gitu kan? Dia bilang coach untuk sukses, wise work, bekerja yang bijaksana. Tapi yang saya alami
Bukan cuma smart word, hard word, wise word. Saya pakai pangkat, saya bersandar dan mengandalkan Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Sukses. God's word. Tuhan yang bekerja. Saya ngomong begitu yakin karena sama saya ngalamin. Jadi bukan karena kita kerja keras maka hasilnya dapat seperti yang Anda dapat saat ini. Tetapi karena Tuhan yang bekerja, dikempretin berkat sama Tuhan, diangkat sama Tuhan, hasilnya luar biasa. Oke? Mulai sekarang belajar jangan mengandalkan diri sendiri, andalkan Tuhan. Tapi ada orang yang salah nangkep. Waduh bos, saya kalau gitu Tuhan aja nih kayaknya keren banget nih. Waduh, ya kan? Ke gereja mulu, tiap hari nggak keluar dari gereja. Masjid sholat bukan 5 waktu lagi, 200 waktu. Wah terus, datang ke masjid terus. Pokoknya kalau jalan 5 cm di atas tanah. Saking kudusnya gitu. Tapi dia nggak pernah action. Dia nggak pernah respon positif kalau ketemu masalah. Coba kalau ininya 10, ininya 1, 1, 1, pangkat 10, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 1 pangkat 10 berapa hasilnya? 1. Betul kan? Betul Guru Les? Iya. Jadi artinya kalau kita cuma Tuhan aja tapi kita nggak action, kita nggak believe, bisa nggak? Bisa sih, ada yang namanya mujizat. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda orang tua punya 2 anak, yang satu kalau pulang ke rumah Anda disambut, lalu dia ngobrol cerita sekolahannya, lalu kemudian Anda suruh, ayo kamu belajar rapiin kamar tidur, dia rapiin kamar tidurnya. Anda senang nggak sebagai orang tua anak yang satu ini? Senang. Tapi ada kembarannya yang udah disuruh, ayo dong kamu beresin kamar tidur supaya nanti ulang tahun mama beliin hadiah begini. Nggak, mama beresin. Udah gitu kurang ajar lagi, pulang nggak manggil, panggil mama dong. Bodoh gitu kan. Terus lu beresin, mama aja beresin. Enak aja, aku dilahirkan sebagai bos. Dahsyat gak? Kira-kira nanti anak kembar sama ulang tahunnya, dibeliin hadiah dong sama. Tapi jujur Anda sebagai orang tua lebih senang kasih hadiah yang lebih bagus kayak yang nurut, baik, kerja, benerin, atau yang nggak malas-malasan kurang aja? Yang mana? Baik gitu. Nah itu rumus kehidupan. Kita orang tua aja bisa lebih sayang, lebih suka sama orang yang kerja, yang believe dan responsnya baik. Itu demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau kasih hadiah banyak, berlimpah buat kita. Cuman kalau kita yang nggak believe, nggak action bener, males-malesan, nggak kerjaan yang bener, responsnya negatif terus, Tuhan kasih nggak? Kemungkinan besar Tuhan tahan sebentar. Bukan berarti Tuhan nggak mau kasih. Soalnya takutnya kalau dikasih, Anda belum siap being-nya. Anggap ya? Jadi harus lengkap. Baji. Oke? Salamin kiri kanan, mukanya lagi sukses banget. Semuanya. Salamin kiri kanan, rumus hidup sukses adalah baji. Lanjut yang kedua, basically. Oh, sebelum yang kedua saya mau cerita ini. Stories ini kalau saya ceritain, Anda dengar pertama kali atau Anda udah dengar beberapa kali atau Anda pernah dengar. Dengerin baik-baik lagi. Kenapa? Karena bisa jadi hidup ini mengubah hidup Anda. Cerita ini bisa mengubah hidup Anda. Simple story tapi it might change your life. Oke? Ada seorang kaya luar biasa, punya duit berkelimpahan banyak banget, super kaya di Indonesia misalnya ya. Kita bayangin di Indonesia. Lalu kemudian atau di dunia terserah. Tapi kemudian dia punya anak umur 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. Kalau Anda wanita bayangin itu adalah Anda jadi ibunya. Kalau Anda pria bayangin itu jadi Anda adalah ayahnya. Kalau Anda masih galau jenis kelamin Anda, terserah Anda bayangin apa aja. Oke? Ya? Oke? Jadi ini orang kaya banget. Anda orang kaya banget. Ini anak 5 tahun. Saya kan sama anak-anak. Saya betul. Anak ini bilang, ayah atau ibu-ibu, aku pengen beli parcel dong. Parcel. Anda tahu parcel ya? Parcel itu bukan yang dikirim lebaran, bukan, itu parcel. Ini parcel yang di pasar-pasar, oke? Parcel, oke. Lalu anaknya bilang, ayah aku mau beli parcel. Apa itu kamu? Oke, punya duit banyak, beliin nggak? Siapa yang beliin? Oke, semua beliin. Lalu dia panggil supirnya, drivernya. Pir, datang. Drivernya datang naik apa? Naik mobil orang kaya tuh apa tuh yang terbuka? Pintunya bisa tutup sendiri apa itu? Toyota Alphard, gede. Tapi saking kayanya dia bukan cuma Alphard. Dia Alphard gande, bilas sama dia, oh kayak banget gitu kan. Dia naik duduk di belakang, wah bebas banget. Jalan sampai ke tempat toko mainan paling besar se-Jakarta. Diajak anaknya, nak pilih. Dia pilih kan, anaknya datang balik, ayo yang ini. Ayahnya lihat, wah ini untuk anak 10 tahun ke atas, ini 100 potong. Nggak bisa, kamu kan 5 tahun. Cari yang 5 tahun, cari yang ini 5 tahun. Ya, dia cari-cari, akhirnya ketemu ada gambar robot. Yang ini
iya ya. Oh iya betul, ternyata 24 potong. Berapa potong? 24 potong doang. Dia lihat umurnya untuk 5 tahun. Pertanyaan saya buat anak, dia lihat harganya nggak? Si ayah atau si ibu ini? Enggak. Kalau Anda mungkin ya, kan lihat dulu harganya. Kalau terlalu mahal, nah ini nggak cocok, jelek banget, cari yang lebih bagus, gitu kan? Ya, yang ketawa tuh kelihatan kalau nggak jadi orang tua begitu, karena orang tuanya begitu. Oke, mulai sekarang, oh orang tua saya ngomong begitu pantesan gitu ya, bukannya kurang bagus, kemahalan. Oke, terus apa yang terjadi? Dia beli. Sampai di rumah saya cerita, perhatikan baik-baik. Saya tanya, anak umur 5 tahun, waktu main puzzle, buka puzzle-nya, pertama kali yang dilihat apa? Kan berantakan. Apa yang dilihat pertama kali? Sambil mainnya lihat apa? Gambar jadinya. Betul? Kita taruh gambar jadinya di kanan, lalu kita mau ikutin atau di kiri, ya tergantung ada pasang. Betul kan? Betul. Lalu ayahnya naik sebentar karena rumahnya ini orang kaya banget, dia naik elevator, dia punya lift, rumahnya lift. Nggak lama-lama sih dia kamarnya di lantai 200, jadi naik 200 lumayan kan? Ya, anaknya main pasang di bawah gitu di ruang keluarga. Lalu sebentar habis ganti baju turun lagi ayahnya. Begitu turun, anaknya datang ayahnya atau ibunya. Bu, ya, Bu, aku suka banget main puzzle. Aku suka, I love it so much. Bu, aku mau dong beli yang 100 tuh. Yang aku udah bisa nih sekarang yang 24. Aku mau yang 100, Bu. Ya kan? Di titik itu, Anda punya duit tidak terbatas. Sebenarnya di hati mau beli enggak? Anda suka senang. Siapa yang mau? Sampai titik ini. Oke. Siapa yang lagi berpikir puzzle itu apaan sih? Nah ya udah tahu ya, oke. Anda pengen beliin. Lalu Anda bilang begini, Anda ibunya atau ayahnya. Coba ayah lihat dulu, ibu lihat dulu yang 24 potong gimana? Pasti ya, ternyata apa yang terjadi? Belum selesai. Kakinya udah pasang, tapi bagian kepala dia masih bingung. Terus dia bilang gini, kok kamu belum selesai? Anda tanya sama, iya kakinya udah bisa, tapi ini susah. Tapi ya, atau bu, aku suka banget bu, aku pengen banget. Please, aku pengen beli puzzle dong. Please, mukanya buka minta banget gitu. Dan ini anak baik mintanya. Pertanyaan saya, siapa yang beliin saat itu? Siapa yang nggak beliin? Siapa yang masih galau? Siapa biarpun kaya raya tetap pelit sama anak? So, pertanyaan saya, kenapa Anda kebanyakan bilang tidak beli? Kasih tahu saya kenapa, why? Yang 24 belum beres, kenapa kalau kita beli? Kita punya duit banyak. Nanti bingung, nggak sanggup, betul? Oke, interesting. Gimana? Belum siap yang lebih banyak, makin bingung, betul ya? Oke, mari kita pelajari paling nggak 2 hal dari cerita simpel ini. Nomor 1, pertanyaan saya buat Anda. Waktu dia buka puzzle-nya, apa yang pertama kali dia lihat untuk bisa main puzzle? Gambar jadi. Betul? Ingat baik-baik. Begitu mata Anda bangun di pagi hari, lalu kemudian ada aktiviti sibuk luar biasa, kerja dan sebagainya, akhirnya pulang lagi punya domestik rutin dan sebagainya. Pas malam Anda tutup lagi mata, boleh nggak saya ibaratkan itu satu potong puzzle dalam sekolah kehidupan kita? Lalu kita pasang, selesai satu, jebret. Besok bangun lagi, kerja keras luar biasa, wah, sampai malam lagi ya, terus kemudian naik angkot, ketemu lagi si pengamennya, terus dan sebagainya. Terus kemudian terus kemudian malam lagi, Anda pasang lagi satu pasang, boleh nggak kita bilang gitu? Boleh. Pertanyaan saya, setiap hari kita bangun dan setiap hari kita malam, satu potong puzzle. Pertanyaan saya buat Anda semua, kita punya nggak gambar jadi? Atau selama ini kita bangun, kita kerja luar biasa, lalu setelah itu kita pasang-pasang selesai, besok begitu lagi, besok begitu tanya, ini mau bikin gambar apa nih? Nggak tahu sih, pokoknya kita pasang aja. Bisa nggak main puzzle kayak gitu? So, kalau sekolah kehidupan ini adalah seperti pasang puzzle, dan Anda tidak tahu Anda mau menuju kemana, jadi apa gambarnya nanti? Berantakan mungkin, nggak tahu, betul? Jadi pembelajaran pertama, mulailah belajar untuk punya dream. Siapa yang mulai berpikir bahwa gambar ini ternyata bukan cuma gambar buat kreatif doang? Siapa yang berpikir bahwa gambar ini apply juga untuk kehidupan pribadi Anda? Betul? Bahwa saya suka orang yang punya dream, orang yang punya kemauan, orang yang punya mimpi. Saya tahu kalau saya begini, habis ini begini. Selama saya bisa bantu Anda mencapai goal Anda dan dream Anda, I will be very happy. Tapi yang dream, if I can help, I can help. Kalau misalnya jalan kehidupannya udah lain ya, selama memang Anda punya jalan kehidupan, oke. Tapi saya pengen bantu. Oke? Nomor 1 pembelajaran dari cerita pasal apa? Punyalah gambar,
Oke, punya tujuan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Pada saat Anda turun lalu kemudian Anda ketemu anak ini lagi, ada orang kaya duitnya tidak terhitung. Lalu anak ini bilang, aku mau dong, walaupun Anda udah lihat bahwa dia belum selesai. Ayo, perhatikan baik-baik. Dia belum selesai. Jujur di hati, sebenarnya mau beliin nggak yang 100 di hati kita? Apalagi mintanya wah, baik banget. Mau beliin nggak? Mau, betul. Cuman kenapa Anda nggak beliin? Anda punya harta berlimpah kok, itu nggak beli pasar yang 100, ya ampun, nggak ganggu sama sekali, kecil banget, bahkan seperti garam di laut kali. Tapi kenapa Anda mau kasih tapi Anda nggak mau beli? Nggak beli, kenapa? Why? Tadi kan baik-baik konsep tadi, it might change your life. Kenapa? Karena iya, yang kecil aja belum beres, betul? Akhirnya Anda bilang beresin dulu yang kecil, betul? Apa pembelajarannya kalau lihat konteks? Yes, berapa banyak dari kita kenapa belum sukses? Saya mau tanya begini, Tuhan dari atas sana atau dari manapun siap pencet tombol merah gede nggak? Terus malaikat kirim jubret kasih Anda apapun yang Anda mau. Kira-kira kalau Tuhan kerjanya tinggal pencet tombol gitu kan? Mau nggak kira-kira Tuhan? Tuhan punya berlimpahan nggak semuanya? Wuluh banyak apapun kasih Anda, kira-kira dia berkurang nggak hartanya gitu? Enggak. Pengen nggak kasih ke Anda? Banget. Cuman begitu dilihat, ya pasal 24-nya aja belum selesai. Betul? So pembelajaran kedua dari cerita ini adalah apa? Yuk belajar untuk bikin pasal yang 24 selesai dulu. Apa artinya? Belajar untuk melakukan hal-hal kecil yang sekarang Anda pandang kecil. Lakukan dengan sepenuh hati. Tuhan akan lihat itu, dikepratin berkat. Dan saya mau berkat bukan cuma materi, semuanya. Lebih dari yang pernah Anda pikirkan, lebih dari yang pernah Anda bayangkan, lebih dari pernah yang Anda dengar, bahkan lebih dari yang ada di hati Anda, itu yang Tuhan kasih. Kaget. Rumusnya apa? Lakukan hal kecil sungguh-sungguh dulu. Jangan sekedar, kalau ada orang lihat, oke deh gue kerjain. Kalau orang nggak lihat, gila memang ngerjain ini doang. Akan dilihat bingungannya, gitu kan? No. Your direct boss. Kalau Tuhan asik banget. Saya banyak ketemu, kenapa pemilik bisnis kebanyakan basically mereka bisa terus luar biasa naik dan segala macam. They have different mindset. Ya ada orang yang bilang bahwa saya coach bangun kapal, dari dulu bikin kapal kecil coach, kawat kelas ada satu yang jatuh coach, saya ambil coach kawat kelasnya. Terus saya udah janji orang pakai besi ukuran segini, saya pakai besi walaupun dia nggak bisa ngecek, saya pakai besinya yang benar ukurannya, nggak ukuran yang banci, nggak ukuran yang lebih ini, saya pakai yang benar. Iya, kalau di istilah besi begitu ada ukurannya banci, bilangnya sekian mili tapi ternyata pakainya sekian mili. Ya coach, saya lakukan. Coach saya dulu waktu jadi office boy, coach saya nyapu, nyapunya luar biasa sambil nyanyi coach, kadang-kadang 2 sapu sama kaki gitu coach. Nggak usah dilihat orang, ada yang paling ujung pun ruangan yang jarang orang lewat, saya sapu dengan bersih. Kenapa coach? Karena saya tahu bos saya Tuhan. Tuhan lihat, gila lu nyapu aja lu lakukan sepenuh hati, lama-lama jadi pengusaha sapu. Mulai naik, akhirnya jadi konglomerat. Tapi kalau kita melakukan hal kecil, ya begini mah cuma gak akan dilihat, udah gue males banget ya, udah bosan banget ya, begini aja deh. Kira-kira Tuhan lihat ya? Tuhan lihat. Padahal Tuhan pengen kasih yang lebih gede banget. Kenapa Tuhan gak kasih? Kenapa Anda sebagai ayah ibunya gak kasih ke anak ini? Yang pasal 100 udah bisa bilang. Bagaimana kalau misalnya dikasih? Apa yang terjadi sama ini? Tadinya dia suka gak main pasal? Suka. Tapi kalau dikasih, ternyata apa yang terjadi? Dia pasang senang gak waktu dia terima? Senang. Kemudian dia coba pasang, makin ribet gak yang 100? Mungkin gak tadinya dia senang banget main pasal, tiba-tiba dia bilang, aduh ayah ibu kenapa sih dibeliin yang 100? Aku benci banget, gak mau dia main pasal. Lihat konteks yang lihat konten. Banyak dari kita, begitu Tuhan saking baiknya Tuhan, lu minta terus, oke gue kirimnya jebret, lebih gede dari yang kita siap. Tapi kitanya gak siap. Apa yang terjadi? Aduh Tuhan, hidup kok stres banget. Pertama terima, senang lo dapat mobil, dapat gaji luar biasa, tapi kitanya nggak siap. Akhirnya, aduh Tuhan nggak tahan nih, aduh stres banget, aduh benci Tuhan, kenapa sih dikasih begini? Tuhan bilang bukan lo minta, gue kasih. Jadi B-nya kita harus ikuti. Inside dulu atau outside dulu? Inside-nya siap, Tuhan siap kepretin berkat. Oke, itu pembelajaran dari 24 bisnis puzzle. Prinsip yang kedua adalah bicara mengenai respon
responsibility. Slide ini, it might change your life kalau betul-betul Anda lakukan sungguh-sungguh. Oke? Sekali lagi biasa saya bagikan ini luar biasa. Basically banyak orang berubah hidupnya karena ini doang. Tapi saya mau bagikan buat Anda gratis, free. Oke? Siapa yang semangat saya? Yang kedua bicara mengenai responsibility. Bagaimana kita respon menentukan, ya? Oke? Ada dua, left response and right response. Yang kiri apa? Left response. Yang kanan right response. Banyak dari kita begitu kita ketemu masalah, respon pertama kita apa? Blaming. Sama-sama baca. Blaming. Ya. Aduh, kenapa itu gua begini? Wah, gara-gara dia sih. Wah, bapak gua begitu sih. Wah, ibu gua begitu sih. Wah, kakak gua begitu sih. Wah, om gua begitu sih. Atau di kerjaan. Kenapa kok laporan belum selesai? Iya pak, karena sih itu belum kirim datanya sih. Saya mana bisa? Yang itu belum kirim. Blaming kemana-mana. Kenapa Indonesia begini? Iya, presidennya begitu sih. Iya, ini begini. Kenapa dunia begini? Kenapa kok kamu susah? Oh, ekonomi sih lagi susah. Pokoknya salahin semuanya. Waktu kita nyalain orang atau nyalain orang lain, kita salahin dia berapa salahnya dia? Lihat tangan ini, berapa salah? 1. Kita salah berapa? 3. Kadang-kadang 4, tapi satunya kadang-kadang bisa nyalahin Tuhan. Jadi artinya waktu kita ketemu masalah, ingat baik-baik. Sebenarnya bukan masalah, event itu kejadian. Detik berikutnya kita kasih label itu masalah. Tapi ingat baik-baik, respons kita kebanyakan blaming. Kalau blaming nanti Anda lihat dampaknya gimana. Oke, yang kedua, selain blaming, namanya apa namanya? Excuses. Sama-sama baca? Excuses. Oke, excuses. Alasan terus gitu ya. Begini, kenapa kok yang ini begini? Iya, bukan begitu, soalnya aku begini. Selalu ada alasan. Anda sering nggak ketemu orang yang kalau misalnya ditanya terus kemudian pasti muter terus atau alasan aja gitu. Ya saya menyebutnya orang-orang itu ahli wushu master. Artinya kalau mau dikawin bisa sah gitu loh. Wow, bisa begitu ya, gitu kan? Betul ya? Ngeles, raja ngeles, ya kan? Wushu master, alasan terus. Orang yang sering kasih alasan, perhatiin deh, nggak akan kemana-mana. Dia gunakan kepandaiannya untuk bikin alasan. Oke? Hati-hati kalau kita ketemu event lalu kita kasih itu masalah dalam hidup kita, terus kita selalu kasih alasan. Yang ketiga namanya complaining. Begitu ketemu event terus jadi masalah, terus kita bilang apa? Aduh, kenapa sih begini gua? Kalau dia enak gua begini ya. Seandainya gua begitu. Gua hidup susah banget. Komplain terus. Yang keluar dari mulut apa? Positif apa negatif kalau komplain? Negatif. Konsentrasi, perhatikan baik-baik. Waktu yang di dalam negatif, rumus alam semesta mengatakan begini. Kalau di dalam negatif, maka yang ke-attract dalam hidup kita yang positif apa negatif? Negatif. Banyak dari orang yang belum mengerti begini, tapi gampangnya begini. Orang-orang yang positif, yang negatif, ini orang negatif, lalu dia ke suatu waktu ke satu lingkungan makan siang bareng, lalu dia bilang, lu tau gak, kerja di sini gak enak banget, gila ya bosnya, bener-bener, kesel banget, udah gitu begini, luar biasa, sebel banget nih. Tiba-tiba temennya yang 3 makan siang bilang, enggak lu, gue bersyukur banget kerja di sini, gila bos kita tuh keren banget ya, waduh luar biasa, gue belajar banget, lu gimana? Wah, gue bersyukur banget gitu kan. Oke ya, selesai nggak makan siang? Selesai, udah, kehidupan berlanjut. Besoknya waktu dia makan siang lagi, dia pindah ke grup 3 orang lagi. Dia bilang, wah gila bos, gimana lu? Wah gue kesel banget, hidup gue begini udah susah begini. Wah bos gue kerjaan banyak, pokoknya stres banget deh. Temannya bilang gini, sama anak gue juga emang hidup susah banget. Gue lebih stres dari lu. Wah anak gue begini, wah ini begini. Emang hidup gue kesel banget, nyebelin bener ini. Pertanyaan saya, orang yang itu besoknya makan siang lebih sama kelompok yang negatif atau balik lagi ke yang positif? Negatif. Waktu kita negatif di dalam, kita akan menarik hal-hal yang negatif. Kita akan lebih senang ketemu sama orang-orang yang negatif. Orang negatif akan kasih energi yang negatif. Makanya hidup makin negatif. Hati-hati komplain. Right? Kalau kita left response ke kiri, left itu artinya ke kiri, respons kiri, atau left itu bisa berarti ditinggalkan sama dunia, ditinggalkan sama hidup ini. Dan kita pasti akan majunya backwards. Kita bukan maju, kita mundur. Karena dunia selalu maju. Oke? Tapi kalau right response, ingat yang pertama waktu kita ketemu masalah, kita harus introspek dulu. Kenapa nih kerjaan kamu begini? Kenapa ya kok aku begini? Kenapa ya direct report Anda sering marahin Anda? Oh ya kenapa ya? Saya introspek. Bukan nyalahin orang, bukan blaming, bukan ngomong. Oh iya Pak, saya introspek ya Pak ya. Oh ternyata saya kurang begini karena saya belum begini, karena saya belum
Yang kedua, supaya soleh Anda harus bersyukur dulu. Kenapa? Masih dikasih kesehatan. Bukan complaining, tapi bersyukur masih punya pekerjaan. Betul? Dan syukurnya benar-benar truly grateful. Bukan ya syukur sih ya. Aduh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini saya masih hidup, saya bisa jalan, saya bisa ke toilet, saya bisa begini-begini. Oke, grateful. Karena begitu grateful, apa yang ada di dalam waktu Anda bersyukur? Ada yang pernah benar-benar bersyukur nggak? Ada ya? Siapa yang pernah benar-benar bersyukur? Pernah ya? Oke. Siapa yang lagi berpikir bersyukur apaan sih? Enggak ya? Tahu ya? Oke. Berasanya gimana waktu sungguh-sungguh bersyukur? Tenang. Positif nggak? Positif. Jadi kalau Anda pengen positif dalam hidup, gampang lulusnya bersyukur. Kalau Anda pengen happiness dalam hidup, seumur hidup gampang. Syukuri apa yang Anda punya, maka akan happy terus. Ya kan? Waktu Anda positif di dalam, apa yang tertarik dalam hidup Anda? Yang positif. Makin lama makin positif, betul? Grateful. Habis grateful, you have to take this ownership. Take it as your own life, your own business. Take ownership. Iya nih hidup gua nih. Oh ini pekerjaan gua. Iya sih gua bukan pemilik bisnisnya, tapi enggak, gua mau ambil sampahnya gua. Aku kecil kayak gitu. Iya nih gua mau begini ya. Oh gua akan teleponnya walaupun nggak ada yang perhatiin gua. Atau gua akan follow up, gua akan respons begini deh. Take ownership. Karena ingat banyak, take ownership dengan pasal 24 potong dulu. Take ownership. Tuhan akan kasih kabar berkat, pasalnya makin lama makin besar. Saudara, dan kalau kita right respon yang benar, respon yang di kanan atau respons yang benar, maka kita dalam hidup akan moving forward, maju terus. Right? Masuk akal? Good. Dan perhatikan baik-baik waktu kita responsnya left di kiri atau ditinggalkan, dari atas ke bawah bacanya apa? Backwards, mundur terus. Tapi kalau kita right respons di kanan atau respons yang benar, bacanya apa? I will go. Going up, never go down. Be the head, not the tail. Be more than a winner. I go. So kalau kita backwards response, kita dalam hidup ini selalu nyalain orang lain, selalu bikin alasan, selalu complaining, kita akan jadi loser dalam hidup ini. Betul? Tetapi kalau kita responsnya right response, kita moving forward, kita akan jadi winner. Jadi pemenang. Siapa yang pengen jadi pemenang? Katakan ya. Siapa yang pengen bahkan lebih dari pemenang? Katakan ya. Kasih muka lebih dari pemenang, samping kiri kanan. You are more than a winner, baby. Dan saya mau tutup dengan satu kalimat ini. Basically, life is 10% what happened to you. Hidup adalah 10% apa yang terjadi sama Anda. 90%-nya apa? Sisanya 90%-nya adalah how you respond to what happens to you. Hidup 10% apa yang terjadi sama kita, tetapi bagaimana kita merespon itu mempengaruhi 90%. Masuk akal? Alright, good. Nah, selamat datang di School of Life. Kalau Anda basically adalah diibaratkan adalah seekor burung Raja Wali, ya walaupun Anda tidak punya burung, Anda bayangkan Anda burung Raja Wali. Dan basically Anda start sekarang, Anda mulai hari ini, betul? Gimana perasaannya hari ini? Hari pertama bekerja di Gratio, gimana perasaannya? Senang terus? Ini jawabannya harus positif nih, kalau negatif salah, bahaya. Dan semangat, ya. Yang lain masih punya perasaan? Masih, gimana perasaannya? Apa lagi? Semangat, ya, betul? Alright, good. Waktu Anda start, Anda biasanya akan positif, excited, semangat, positif, betul? Tapi ingat baik-baik pesan bocah Anda, perhatikan baik-baik. Tepuk tangan buat Anda dong. Oke. Ya, silakan aja. Saya pengen terusin ya. Waktu Anda start, banyak dari kita yang apa? Startnya positif. Tapi saya mau kasih satu pesan doang kepada Anda apa? Jangan bangga kalau Anda startnya positif. Kenapa? Karena semua orang juga kalau start positif. Oke? Waktu kuncinya adalah yang membedakan waktu Anda ketemu badai. Kalau Anda burung Raja Wali, Anda terbang ketemu badai. Apakah Anda menyerah? Kemudian Anda bilang, wah oke coach, aduh tuh aku nggak tahan deh. Lalu Anda bilang, aduh saya di sekolah ini saya kecewa, saya gagal dan sebagainya. Dan akhirnya Anda quit dalam lomba sekolah kehidupan ini. Mungkin Anda akan gagal.
Tapi kalau Anda ketemu stop, Anda bilang saya akan breakthrough, menembus badai ini lebih tinggi lagi. Oke, apa yang terjadi? Anda breakthrough dalam soal kehidupan ini, yang mungkin kita akan finish strong. Kita akan finish strong. So makanya pesan saya adalah jangan bangga kalau Anda finish strong. Let me close with this. Ingat ini tim, ingat baik-baik. Jangan bangga jika Anda startnya strong. Kalau sekarang Anda merasa positif, Anda merasa termotivasi, Anda merasa keren banget, pengen banget keren, jangan bangga kenapa? Setiap orang juga startnya strong. Orang rata-rata juga startnya strong. Don't be proud if you start strong. Be proud when you finish strong. Dan diantaranya stay strong. Oke? Dan untuk bisa stay strong harus gimana? Bersandar sama yang paling strongest. Siapa? Tuhan. Alright? Good. So, kita tadi mulai dengan ini betul. A job, pekerjaan atau a calling. Apa bedanya? Nah, sekarang kita udah di akhir dari sesi ini. Mari kita bahas sedikit. Let us finish with this. A job itu adalah you work full time for money to live a life. Itu a job. Pekerjaan adalah Anda bekerja full time untuk uang supaya Anda bisa hidup. That's a job. Oke? Tapi kalau Anda tahu bahwa it's a calling, definisinya paling tidak menurut saya adalah Anda bekerja bukan full time, full heart. Anda bekerja full heart untuk tujuan yang Anda tahu dalam hidup Anda. Dan hidup Anda akan memberikan dampak kepada hidup orang lain. Dan Tuhan akan membuat hidup Anda akan hidup berkelimpahan. Waktu Anda tahu it's a calling, Anda tahu Anda bekerja untuk tujuan hidup Anda, for your why. Oke, untuk your strong why. Baik itu buat keluarga Anda pengen breakthrough dari garis kemiskinan, Anda pengen naik taraf kehidupan lebih tinggi lagi, Anda pengen punya keluarga yang lebih baik, apapun itu. Tapi you gotta give full heart for the purpose in your life. Your life you gotta give, dan Anda akan give impact to other people's life. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang akan bikin hidup Anda hidup berkelimpahan. Betul? Siapa yang tadinya berpikir bahwa it's a job ini? It's just a job. I got a job. Oke? Betul? Siapa yang berpikir gitu? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Siapa yang berpikir, wow, seandainya it's a calling, asik banget. Siapa yang pengen tahu bahwa it's a calling? Right? Siapa yang jujur bahwa masih bingung it's calling? Gue nggak tahu ini calling apa nggak. Yang penting gue kerja dulu. Banyak yang akan berpikir begitu. Tapi pelajari di sekolah kehidupan ini, saya berharap Anda melihat bahwa masuk ke Gratio, it's a calling. Dan it's not about reporting to your boss, reporting to your direct report. It's about you and God. Dan Tuhan punya tujuan biar hidup Anda bisa berdampak buat orang lain. Dan Tuhan yang akan take care your life and your family. Okay? Alright? Good. So, it's time to Q&A. Kita akan pause ini sebentar. Basically kita juga akan melakukan Gratio induction score. Tentunya setelah kita break. So, pesan dari saya adalah saya Coach Ernest Jepang. Siapa yang happy